Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, sudah 1 minggu yang lalu ya saya upload video terakhir dan sudah cukup lama tidak update informasi lagi. Kali ini Ngapakpedia ingin sharing informasi terbaru yaitu terkait adanya pos ANBK tahun 2022. Artinya ANBK tahun 2022 sudah fix akan diadakan jika memang tidak ada kendala yang cukup besar ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada postnya sekitar 60 halaman, nanti saya upload, kemudian nanti teman-teman bisa download linknya di deskripsi video, dan saya sudah merangkum beberapa poin pentingnya saja, nanti saya sampaikan dalam dalam presentasi ya teman-teman ya. Jadi kita akan membahas tentang ANBK 2022. Teman-teman perlu tahu dulu nih, simak dengan baik ya. Jadi poin-poin penting di pos ANBK tahun 2022. Nah, poin penting yang pertama adalah teman-teman perlu pahami dulu mungkin, ada yang belum tahu ya, apa itu ANBK terutama untuk teman-teman operator yang baru atau teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan yang baru ya. ANBK itu sebenarnya adalah dasarnya adalah asesmen nasional yang selanjutnya disingkat dengan AN adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi AN ini untuk menilai sekolahnya, bukan siswanya. Sekali lagi, untuk menilai sekolahnya, bukan siswanya, dan proses pembelajarannya, ya. Kemudian asesmen nasional berbasis komputer itu ya, proses AN yang menggunakan komputer, baik secara daring maupun semi daring, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sebagai pembuka agar teman-teman ke depannya paham apa itu ANBK ya. Nah, yang selanjutnya adalah sebelum meneruskan videonya teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu, channel Ngapakpedia buat teman-teman yang belum subscribe tentunya ya. Kalau yang sudah subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi jika saya update video terbaru gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah di dalam ANBK tentu harus ada tim ANBK nih di setiap sekolahnya ya. Jadi tim ANBK itu ada tim teknis ANBK. Nah, tim teknis ini adalah orang yang bertugas di tingkat kabupaten yang bertugas untuk membantu proktor dan teknisi yang mengalami kesulitan ketika proses pelaksanaan ANBK berlangsung. Ibaratnya bahasanya itu help desk gitu teman-teman ya, tim teknisnya, orang yang membantu di tingkat kabupaten gitu ya. Kemudian kalau di sekolah itu ada proktor dan teknisi, sebenarnya ada lagi satu yaitu pengawas ya, tapi itu pengawas ya gampang lah, nggak perlu saya jelaskan ya. Proktor itu apa? Proktor itu adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis aplikasi pelaksanaan AN di ruang asesmen. Jadi nanti ANBK itu ada aplikasinya. Nanti ya lebih jelasnya kita bahas di aplikasi-aplikasi berikutnya ya jika sudah rilis ya. Kemudian teknisi itu apa? Teknisi itu adalah petugas pengelola sarana komputer dan jaringan di satuan pendidikan. Biasanya kalau proktor itu untuk softwarenya, kalau teknisi itu untuk hardwarenya. Misalnya kabelnya bagus enggak, jaringannya bagus enggak, begitu ya. Tapi biasanya sih kalau di SD, proktor dan teknisi ya hampir satu orang ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah tim ANBK tentunya ada peserta ANBK ya teman-teman ya. Jadi ANBK itu mencangkup ada kepala sekolah, seluruh pendidik, ini yang B adalah seluruh pendidik artinya semua guru yang terdata di Dapodik tentunya ya. Kemudian peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada satuan pendidikan karena memang tidak semua siswa ikut AN. Jadi ini yang perlu ditegaskan nih dari sekolah kepada orang tua siswa. Kenapa siswanya tidak terpilih atau apa? Itu ya pusat yang menentukan ya. Jangan sampai ada orang tua protes, kenapa siswa anak saya tidak terpilih sebagai peserta ANBK? Belajar dari pengalaman tahun-tahun lalu ya. Jadi seperti itu. Kemudian peserta didik di sekolah Indonesia luar negeri yang terpilih sebagai sampel hanya pada sekolah Indo ya. Kemudian seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar termasuk pada satuan pendidikan peserta didiknya tidak mengikuti AN. Jadi misal nih
ANBK kan untuk SD kelas 5 ya, tapi di SD itu belum ada kelas 5-nya. Maka kewajiban sekolah itu hanya mengisi SLB ya, yaitu oleh guru dan kepala sekolahnya, begitu ya. Jadi tugasnya guru dan kepala sekolah itu nanti mengisi SLB atau survei lingkungan belajar, kalau peserta didiknya mengerjakan AKM, asesmen kompetensi minimum yang mengerjakan soal yang literasi dan numerasi. Itu ya poinnya ya. Kemudian untuk pendidik yang mengajar pada satu atau lebih dari satu satuan pendidikan, itu tentunya harus mengisi di keduanya ya. Jadi nanti akan dapat user login dan di kedua sekolah itu harus mengisi SLB, tidak hanya di sekolah induknya saja, tapi harus mengisi di kedua sekolah di mana pendidik itu terdata di Dapodiknya, begitu ya. Oke, kita next untuk peserta NBK sudah jelas. Yang selanjutnya adalah jumlah peserta didik. Nah, untuk jumlah peserta didik ini saya buat tabel lebih ringkas karena di pos ANBK-nya cukup panjang penjelasannya ya. Intinya adalah ini teman-teman ya, untuk sekolah SD sederajat itu pesertanya 30 yang utama dan 5 sebagai cadangan. Kemudian kelasnya adalah kelas 5 di tahun 2022 dan 2023 atau yang sekarang masih kelas 4. Begitu ya. Kemudian pemilihannya akan dilakukan secara random atau acak oleh pusat. Kemudian untuk SMP dan SMA sederajat, itu pesertanya adalah 45 peserta utama dan 5-nya sebagai cadangan. Cadangan ini adalah pengganti untuk peserta utama jika berhalangan hadir atau tidak bisa mengikuti ANBK. Gitu ya. Untuk prosedurnya nanti kita bahas tentunya ya di menjelang ANBK sebenarnya. Kemudian pesertanya adalah kelas 8 dan kelas 11 atau yang sekarang masih kelas 7 dan masih kelas 10 untuk tingkat SMA-nya ya. Nah, kemudian untuk situasi jika siswa di bawah jumlah kebutuhan, maka semua menjadi peserta utama. Misalnya nih, untuk SD kan dibutuhkan 30 dan 5, artinya 35 orang ya harusnya ya. Tapi di SD itu kelas 5-nya cuma 20, maka 20 peserta didik itu akan menjadi peserta utama. Tidak ada cadangan dan tidak ada yang tidak terpilih, semuanya menjadi peserta ANBK. Begitu ya. Jadi untuk masalah jumlah peserta dan jumlah peserta ANBK untuk peserta didiknya sudah saya jelaskan. Itu poin penting berikutnya ya. Kita next. Yang selanjutnya adalah aspek yang diujikan atau beberapa poin-poin yang diteskan di AKM atau di ANBK tersebut ya. Jadi nanti si siswa akan mengerjakan soal-soal tentang literasi dan numerasi. Kontennya untuk yang literasi itu ada teks sastra, fiksi, dan teks informasi ya. Kemudian kalau yang numerasi atau ibaratnya hitung-hitungan ya itu ada bilangan, ada aljabar, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian. Itu untuk kontennya. Kemudian untuk level kognitif yang dinilai dari literasi membaca itu ada menemukan informasi, menafsirkan dan mengintegrasikan, kemudian mengevaluasi dan merefleksikan. Kemudian untuk yang numerasi, level kognitifnya adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Ya. Dan untuk konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik, itu untuk literasinya dan numerasinya juga masih sama. Begitu ya, itu aspek yang diujikan. Jadi kalau sekolahnya mau memperdalam ilmu literasi dan numerasi ya di bagian ini, diperdalam siswanya ya, kalau mau nilai ANBK-nya bagus. Begitu ya. Oke kita next, berikutnya yaitu tentang mode pelaksanaan. Di sini saya juga buat sendiri, modenya yaitu berdasarkan pos itu ada full online dan semi online. Saya rangkum berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, bahwa untuk full online itu tidak ribet, hanya saja butuh jaringan kuat. Tapi biasanya ketika pas pelaksanaan memang sering terjadi kendala karena servernya tidak kuat. Itu masalah klasik yang tidak bisa kita atasi ya, itu urusan pusat ya. Itu untuk full online. Kalau semi online memang sedikit lebih banyak yang perlu disiapkan teman-teman ya. Karena harus merangkai jaringan di ruangan ANBK dan tentunya ada sinkronisasi ANBK. Jadi sinkronisasi ANBK hanya untuk yang semi online. Kalau full online enggak ngapa-ngapain, cukup nyiapin laptop sama jaringan sama aplikasi ANBK lalu melaksanakan di hari pelaksanaan ANBK-nya. Kemudian untuk semi online tentunya butuh bahan VHD atau virtual hard disk ya.
Ini bahan VHD ini yang dijadikan sinkronisasi atau ibaratnya tempat nampung soal-soalnya, begitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bahas juga tentang alokasi waktu ya. Di sini ada beberapa perubahan sedikit ya. Waktu tahun lalu untuk SD sederajat itu latihan soalnya sekitar 1 jam. Itu setelah dievaluasi katanya kelamaan. Maka untuk ANBK tahun 2022 ini untuk latihannya cukup 15 menit. Kemudian literasinya 75 menit, survei karakternya 30 menit. Itu untuk SD di hari pertama. Kemudian di hari kedua ada latihan soal, kemudian soal numerasi dan survei lingkungan belajar. Jadi satu anak mengerjakan 2 hari. Hari pertama literasi, hari kedua numerasi ya. Itu untuk SD. Untuk SMP dan SMA sederajat bedanya nambah 10 menit, latihan soalnya 10 menit dan ini literasinya 90 menit, survei karakternya 30 menit. Totalnya kalau SD itu 120 menit, kalau SMP, SMA sederajat 130 menit, begitu ya. Itu alokasi waktunya, tentu teman-teman harus mempersiapkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah komputernya teman-teman ya. Jadi mungkin ada sekolah yang bertanya-tanya, "Saya siswanya sekian, berarti saya butuh komputer berapa nih untuk ANBK?" Karena mungkin, masih ada yang baru atau kemarin masih menumpang jadi tidak mempersiapkan, sekarang mau mandiri perlu dipersiapkan begitu ya. Jadi untuk komputer itu istilahnya 1:3 teman-teman ya. Jadi satu komputer untuk 3 anak. Misal siswanya pesertanya 30 nih, berarti kalian cukup mempersiapkan minimal 10 komputer atau 10 laptop. Karena nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi satu 10, sesi 2 10, sesi 3 10, maka totalnya 30. Intinya jumlah siswa dibagi 3 maka akan menghasilkan, jumlah komputer yang diperlukan, minimal, begitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman cara menghitungnya ya. Oke, saya rasa ini di bagian ini cukup jelas lah ya. Intinya jumlah siswa dibagi 3 akan menghasilkan jumlah komputer yang dibutuhkan. Next, yang berikutnya adalah tentang syarat menjadi proktor, teknisi, dan pengawas ya. Jadi kemarin di tahun sebelumnya juga banyak yang bertanya bagaimana jika proktornya berasal dari orang di luar sekolah. Ternyata ya secara aturannya proktor dan teknisi itu merupakan pendidik atau tenaga kependidikan. Artinya dia harus seorang guru atau pegawai TU di salah satu satuan pendidikan. Kalau misal berasal dari sekolah lain tidak masalah, begitu ya. Tapi disarankan tidak berasal dari orang yang di luar, sekolah, begitu. Itu aturannya seperti itu, teman-teman ya. Jadi untuk lain-lainnya tinggal dibaca saja, tidak ada yang cukup membingungkan ya. Yang paling penting poinnya ini, proktor dan teknisi itu harus dari guru atau tenaga TU, begitu teman-teman ya. Boleh dari sekolah lain. Yang berikutnya adalah tentang honor nih, karena pasti banyak yang bertanya, apakah proktor itu ada honornya, teknisi itu ada honornya? Ada di bagian, persiapan pendanaan ya di poin H, asistensi teknis dan pelaksana ANBK oleh pengawas, proktor, dan teknisi, antara lain. Jadi untuk sekolah yang mandiri menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan masing-masing. Honor ini bisa diambilkan dari dana BOS teman-teman ya, karena di poin di atasnya itu ada, cuma tidak saya tampilkan di pos ANBK tersebut. Ada disebutkan bahwa eh, pendanaan bisa berasal dari BOS atau BOP begitu. Kemudian, satuan pendidikan yang menumpang itu menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan yang ditumpangi. Misal nih, ada SD numpang ANBK di SMK saya, maka SD itu wajib membayar proktor, teknisi, dan pengawas di sekolah saya selama pelaksanaan ANBK SD tersebut. Begitu, ibaratnya nyewa proktor begitu ya teman-teman ya, simpelnya begitu ya. Oke, itu bagian untuk honor karena ini penting dan banyak ditanyakan jadi saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan dengan tahun sebelumnya. Jadi ada beberapa poin setelah saya baca,
ada sedikit perbedaan nih teman-teman ya. Tahun sebelumnya atau tahun 2021 itu SLB dilaksanakan bersamaan dengan ANBK atau pengisian survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah itu dilaksanakan bersamaan dengan waktu sekolah tersebut melaksanakan ANBK. Tetapi untuk tahun 2022 ini saya tadi melihat sekilas di tanggal penting itu SLB lebih dulu daripada ANBK-nya. Jadi sekolahnya melaksanakan SLB dulu, nanti ANBK-nya di tanggal berikutnya, begitu ya. Kemudian untuk tahun sebelumnya, SD itu ada 2 sesi. Nah, sekarang SD itu dibuat 3 sesi karena mungkin ya kendala sarpras otomatis membutuhkan sesi lebih banyak dan waktunya lebih sedikit, begitu teman-teman ya. Karena yang latihan sebelumnya itu bisa sampai 1 jam, sekarang latihannya cukup 15 menit. Begitu teman-teman ya, sehingga untuk SD bisa 3 sesi. Itu sedikit yang paling mencolok yang bisa saya ambil terkait perbedaan ANBK di tahun sebelumnya dengan tahun yang akan datang atau tahun sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah beberapa tanggal penting. Karena tanggal penting ini banyak, teman-teman bisa lihat di pos ANBK tersebut ya, di halaman 53 kalau tidak salah ya. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi di halaman 53 ini tanggal pertama ANBK itu tanggal 29 Juli, itu penarikan data kepala sekolah dan pendidik untuk jenjang SMK, ya. Kemudian 30 Juli dan seterusnya pencetakan kartu login, kemudian nah ini pengisian SLB, ya. Itu tanggal 1 sampai 10 Agustus. Artinya untuk ANBK-nya tidak pasti tanggal 1 sampai 10 Agustus juga. Artinya memang di sini berbeda ya. Kita disuruh ngisi SLB dulu untuk tingkat SMK, nanti ANBK-nya setelah tanggal ini. Untuk lebih jelasnya ini ada di sini teman-teman ya. Nah, kita bisa ke bawah untuk lebih simpelnya, poinnya ya. Ini untuk 1 sampai 10 Agustus tingkat SMK sederajat mengisi SLB, tanggal 11 sampai 20 untuk SMP sederajat mengisi SLB, tanggal 22 sampai 31 mengisi SLB untuk tingkat SD, ya. Kemudian untuk pelaksanaan ANBK-nya. Nah, ini ya, untuk SMK sederajat itu tanggal 29 sampai tanggal 1 September. Artinya kemungkinan 4 hari, dan 4 hari itu berarti ada gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 1 itu berarti hari ke-1 dan hari kedua, gelombang 2 juga sama, hari ke-1 dan hari kedua, ya. Jadi dalam pelaksanaan ANBK SMK sederajat ada 2 gelombang, begitu juga seterusnya. Jadi dalam satu gelombang ini Senin, Selasa 1 gelombang, kemudian Rabu, Kamis 1 gelombang. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian ini untuk tanggal selanjutnya itu 29 Agustus sampai 1 September itu untuk paket C dan seterusnya teman-teman bisa baca di posnya ya. Untuk SD itu bulan Oktober tanggal 24 sampai 27. Memang biasanya yang jadi korban adalah sekolah tingkat SMK ya sebagai uji coba ya. Begitu ya teman-teman ya. Silakan kalau mau lebih detail bisa disimak diri 60 halaman di pos ANBK. Nanti saya upload di deskripsi video. Begitu ya. Jadi itu saja informasi penting terkait ANBK tahun 2022. Silakan teman-teman persiapkan semuanya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini. Kemudian share ke teman-teman kalian dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam ngapak media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.